Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Senin 28 Maret 2022, Bacaan Injil 4, 43 sampai dengan 54. Bacaan Injil, kembali ke Galilea. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Renungan Injil, percayalah perkataannya. Peristiwa di Kapernaum ini ditulis oleh Yohanes sebagai tanda kedua yang dibuat Yesus yang pertama di Kana. Injil Yohanes tidak menuliskannya sebagai mukjizat, tetapi tanda karena dari perbuatannya ada pengajaran yang hendak ia ajarkan. Saat Yesus pergi ke Nazaret, ia tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Lalu ia pergi ke Kana di Galilea. Di sana ada seorang pegawai istana Romawi dari Kapernaum yang datang kepada Yesus. Jarak tempuhnya lebih kurang 25 km. Anak pegawai istana ini sakit kritis. Ia meminta Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Ia memohon Yesus melakukan sesuatu agar anaknya sembuh. Karena itu, Yesus mengabulkan permohonan pegawai Romawi ini dengan cara yang berbeda dari yang diharapkan kebanyakan orang. Perhatikan perkataan Yesus kepada pegawai ini dan responsnya terhadap perkataan Yesus. Begitu mendengar perkataan Yesus, ia pergi tanpa berdalih sepatah kata pun. Pegawai istana ini mengalami kebenaran dari perkataan Yesus karena ia percaya sepenuhnya ucapan Yesus. Ternyata, keyakinan terhadap perkataan Yesus yang menjadi salah satu faktor anaknya hidup. Mukjizat Yesus bukan hanya membuat pegawai Romawi itu percaya, tetapi juga seluruh keluarganya. Orang itu percaya meski ia tidak melihat Yesus melakukan sesuatu. Ia percaya pada perkataan Yesus yang berkuasa. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menghidupkan anaknya. Kisah ini memperlihatkan adanya kekontrasan dari situasi yang berbeda. Di satu sisi, Yesus tidak dihormati dan ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi. Di sisi lain, seseorang yang berkebangsaan Romawi tanpa keraguan justru mempercayai perkataan Yesus sebagai kebenaran. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, perkataan-Mu berkuasa. Engkau sanggup melakukan sesuatu melampaui apa yang kami pikir dan pinta. Kami percaya kepadamu, pemberi hidup, sampai pada hidup yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.